Yang ketiga, Pak Prabowo Subianto, saya lapor langsung pada Bapak. Karena laporan-laporan kami di institusi yang lainnya seperti tidak dianggap. Keluhan kami hanya dikontestasi dalam sebuah forum seolah-olah kami sudah didengar. Misalnya, di rapat dengar pendapat di Komisi 2 DPR RI, kami memang didengar. Tapi hanya didengar, tidak ada tindak lanjut. Kezaliman itu tetap terus dilakukan oleh oligarki perampas tanah rakyat. Dan kemarin kami mendatangi pantai yang ada di desa Tanjung Pasir, Kecamatan Teluk Naga. Saya ingin sampaikan Pak Presiden, pembantu Anda, baik saudara Sakti Wahyu Trenggono dan juga saudara Nusron Wahid telah membohongi kami rakyat, bahkan juga membohongi Presiden. Kenapa? Perintah Pak Prabowo kan jelas, usut tuntas, selesaikan pagar laut. Dan Menteri KKP mengatakan bahwa masalah pagar laut sudah selesai, sudah tuntas. Pelakunya dikatakan Arsin sama Tarsin. Dia tidak sebut Tarsin, tapi staf desa yang inisialnya T. Tidak ada staf desa lain yang inisialnya T kecuali si Tarsin begitu. Dan sudah katanya akan mendenda 48 miliar rupiah. Tapi kenyataannya, kami kemarin saksikan pagar laut itu masih ada. Belum bersih, belum tuntas. Pagar-pagar yang berkaitan dengan kepentingan proyek PIK 2 milik Aguan tidak disentuh. Bahkan kami kemarin mendatangi proyek PIK 2, melihat langsung bibir pantai kita sudah direklamasi. Tanah laut di bibir pantai di proyek PIK 2 sudah ditimbun menjadi daratan. Modusnya bagaimana? Jadi mereka, karena di pinggiran itu belum terlalu dalam nih Pak Presiden, jadi mereka membuat tanggul. Setelah ditanggul di bibir pantai, kemudian area yang ada di dalam tanggul air laut itu dikeringkan. Setelah dikeringkan, diuruk dengan material tanah. Sehingga bibir pantai tadi menjadi wilayah daratan menyatu dengan daratan yang mereka timbun. Ini yang terjadi. Apakah negeri ini tidak ada lagi yang bisa menegakkan hukum? Dan kami kemudian kemarin melihat markas Brimob, markas Brimob yang sebelumnya yang sebelumnya groundbreakingnya ya dihadiri oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan jajarannya. Begitu megah, katanya konon itu bukan konon, memang sudah ada rilis, itu tanahnya dari tanah kita. Apakah ini yang membuat institusi penegak hukum ya, institusi polisi itu bungkam terhadap kasus pagar laut? Tidak ada satupun tersangka dalam kasus pagar laut. Kasus sertifikat laut memang ada tersangkanya, tapi kami menegaskan Pak Presiden, bukan hanya orang-orang yang hari ini sudah ditersangkakan oleh Barkrim Mabes Polri. Siapa yang percaya bahwa sertifikat itu dibuat oleh Arsin tanpa ada yang mesan? Siapa yang percaya bahwa sertifikat itu dibuat oleh Arsin tanpa ada yang mendanai? Siapa yang percaya sertifikat itu untuk dimanfaatkan Arsin hanya untuk dikoleksi, ditumpuk sampai ke setinggi bulan? Gak ada yang percaya. Pasti ada yang membutuhkan, ada yang mendanai, ada kepentingan, dan kami sudah tegaskan di Komisi 2 DPR RI, yang punya kepentingan itu Agung Sedayu. Motifnya untuk reklamasi, memanfaatkan pasal 66 PP 18 2021 dengan modus tanah musnah. Padahal sebenarnya nggak ada tanah musnah, itu semua tanah fiktif. Jadi mereka membuat sertifikat bodong, sertifikat fiktif dengan girik palsu atau keterangan akta di dalam akta itu dipalsukan, yang kemudian didalihkan ini dulunya adalah wilayah daratan dan kemudian terkena abrasi, lalu mereka akan reklamasi. Tanpa menggunakan pasal 66 PP 18 2021, hari ini sudah direklamasi di wilayah bibir pantainya. Memang nanti kalau yang di tengah itu harus ada proses reklamasi dengan kapal-kapal besar dengan muatan pasir untuk menimbun dan seterusnya. Tapi reklamasi hari ini sudah terjadi. Saya juga ingin tegaskan lagi Pak Presiden Prabowo Subianto, mohon maaf. Hari ini kejahatan itu sudah sangat telanjang. Korbannya mengadu kepada kami, tapi apalah daya kami hanya advokat. Kami hanya bisa mengedukasi, mengadvokasi. Kami tidak punya kewenangan, tidak punya daya paksa untuk memanggil Aguan, tidak punya daya paksa untuk memanggil Antoni Salim, tidak punya daya paksa untuk memanggil saudara Joko Widodo. Karena ini hari ini yang punya kewenangan, otoritas tertinggi yang menguasai politik di negeri ini, panglima politik tertinggi, yakni Presiden, yakni saudara Prabowo Subianto.